Shalom buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan, sudah mandi ya. Hari ini tanggal 5 November 2020, kita belajar tema 4, subtema 1 PB4, mata pelajaran PKN mengenai makna sila-sila Pancasila. Lalu mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai cerpen ya. Mengenai cerpen, jenis cerita yang kedua. Kalau kemarin kan dongeng, sekarang cerpen. Nah ya, nanti kita awali dengan nyanyi bersama, doa bersama, sama-sama kita lakukan ya nak ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka suka citaku penuh. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran sehingga kami boleh mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami, dan begitu juga akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, banyak pergumulan dalam hidup kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik akan ada selalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, segerakanlah, selesaikanlah pergumulan kami mengenai COVID-19, agar kami boleh belajar di sekolah seperti sebelumnya ya Tuhan. Kami sudah rindu belajar bersama dengan teman, dengan guru kami, bercanda bersama ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan, anak yang penurut, yang mau mendengar didikan orang tua kami. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana.
Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh sikap pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini yang dimaksudkan tadi, selain penjelasan yang Ibu berikan tadi, bisa juga dikatakan menjalankan perintah agama. Nah, dikatakan menjalankan perintah agama itu seperti berdoa. Berdoa ini kita dapat bagikan lagi sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum belajar. Lalu juga bisa dicontohkan membaca firman Tuhan, kita beribadah, lalu menghormati pemeluk agama lain. Nah, pada agama di Indonesia, Ibu ingatkan kembali itu ada berapa ya? Ada 6 ya. Yang pertama Hindu, Buddha, agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Konghucu. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita diminta untuk saling menghormati, seperti contoh yang keempat Ibu bilang tadi. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dan ini berhubungan dengan pada sila yang pertama. Nah, itulah dia contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Ibu harap kamu bisa atau mampu memberikan contoh-contoh yang lain selain dari yang Ibu berikan ini tadi ya. Cerpen adalah cerita pendek fiksi atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di mana cerita ini memang benar-benar singkat. Nah, maksudnya di sini cerpen ini berdasarkan dengan isi ceritanya itu cerita yang tidak benar terjadi. Nah, untuk mendukung isi cerita itu, pengarang mengambil sebagian cerita dari kehidupan manusia. Itu dia, untuk mendukung isi cerita itu dan akan semakin menarik. Itulah cerpen. Diambil sebagian kehidupan cerita manusia. Nah, cerpen dalam sebuah cerita itu terbagi dua. Ada cerita yang berupa hayalan atau yang tidak benar terjadi. Ada cerita yang benar terjadi. Nah, kalau pada cerpen ini, dia cerita yang tidak benar terjadi. Itu adalah jenis dari fiksi. Tapi kalau dia cerita yang benar terjadi, namanya non-fiksi. Nah, fiksi dan non-fiksi ini terbagi lagi, Nak. Dari manakah dia asalnya? Asalnya itu adalah prosa. Prosa ini artinya cerita bebas. Cerita bebas di sini maksudnya dia tidak terikat dengan peraturan, tidak memiliki aturan apapun. Itulah dia asal usul dari sebuah cerpen ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Jadi walaupun cerpen tersebut dia ada 2 halaman, 1 halaman, 3 halaman,
Tapi yang dikatakan cerpen itu, dia memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang dikatakan kata itu adalah kata dasar yang dimaksud. Contohnya begini, masak. Masak itu adalah kata dasar, berarti katanya ada berapa? 1. Kalau dia memasak, berapa jumlah katanya? 2, bukan 1. Kenapa? Karena memasak itu memiliki 2 arti. Kita pecahkan. Kita ambil kata dasarnya, me. Me itu memiliki arti yaitu awalan me. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masak. Masak artinya kita melakukan sesuatu, menghasilkan sebuah sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman. Itulah dia. Makanya dia jumlah katanya ada 2. Itu dia maksudnya. Lalu selanjutnya, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Nah, seperti penjelasan tadi yang Ibu berikan tadi, bahwa cerpen itu bagian dari fiksi, karena fiksi adalah cerita yang tidak benar terjadi, ya. Lalu hanya terdapat 1 alur saja, atau dikatakan alur tunggal. Maksudnya alur ini adalah jalan cerita. Jalan cerita pada sebuah cerpen itu hanya 1 saja, tidak lebih dari 1. Nah, biasanya dia hanya memiliki alur maju. Selanjutnya, bentuk isi cerpen umumnya diangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai penjelasan Ibu bilang tadi, untuk mendukung cerita isi cerita, penulis mengambil sebagian kehidupan dari manusia. Nah, biasanya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Ya, sudah pasti cerpen isi cerita itu pasti menggunakan kata-kata yang dalam kehidupan sehari-hari supaya si pembaca dapat memahaminya. Lalu selanjutnya, cerita pendek meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Nah, maksudnya di sini, walaupun dikatakan isi ceritanya itu cerita yang tidak benar terjadi, tapi ada pesan di situ yang mau disampaikan supaya kita sebagai pembaca memiliki manfaat untuk membaca isi cerita itu, baik itu pesannya secara tertulis ataupun tidak tertulis. Walaupun isi ceritanya itu cerita yang negatif, tapi penulis berharap kita sebagai pembaca supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh si pemain tadi, tapi kita harus ingat pesannya apa, yang positifnya tadi. Itulah maksudnya, ya nak. Nah, selanjutnya, contoh dari cerpen judul-judulnya itu ada mengenai cerpen anak durhaka, cerpen anak sekolah, cerpen anak lucu, cerpen tentang anak keluarga. Itu dia. Jadi banyak nak cerpen cerita pendek ini yang berisikan tentang keluarga, ada yang mengenai sekolah, ada yang mengenai anak-anak, ada yang mengenai remaja, banyak sebagainya. Ada yang mengenai juga tentang orang tua, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Yang pertama, cerpen mini. Nah, cerpen mini ini maksudnya cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen ideal adalah cerpen dengan jumlah kata antara 3.000 sampai 4.000 kata. Cerpen panjang adalah cerpen yang jumlah katanya 4.000 sampai 10.000 kata. Jadi harus kamu pahami, cerpen itu dia tidak harus wajib 1 halaman. Nah, ada juga cerpen dia memiliki sebanyak 5 halaman, tergantung dengan jumlah katanya. Dan setelah kamu tahu jumlah katanya berapa, pasti kamu sudah tahu itu jenis cerpen apa, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari cerpen yang judulnya Kisah Jaka dan Pengemis. Isi ceritanya ini sangat bagus sekali, nak. Ibu harap kamu dapat memahaminya, ya, setelah Ibu baca. Kisah Jaka dan Pengemis. Di sebuah desa, tinggallah seorang pria bernama Jaka dan juga keluarganya.
Jaka memiliki seorang istri dan 3 anak yang harus diberinya makan. Sayangnya, saat itu sedang musim hujan dan sudah lebih dari 1 minggu hujan tidak berhenti. Karena hujan, Jaka tidak bisa bekerja untuk membeli makanan dan untuk anak dan istrinya. Persediaan makanan pun sudah habis dan tidak cukup untuk hidup besok-besoknya. Istri Jaka menghampiri suaminya dengan membawa 5 buah kentang. Katanya, makanan di dapur tinggal itu saja dan tidak ada yang lain. Jaka kemudian menyuruh istrinya untuk memberikan kentang tersebut pada anaknya, dan ia akan keluar untuk mencari bahan makanan meski sedang hujan. Ketika hendak keluar rumah, pintu rumah Jaka pun diketuk oleh seorang pengemis. Melihat pengemis yang renta dan kelaparan membuat Jaka tidak tega dan memberikannya 5 buah kentang yang disimpannya untuk anak-anaknya. Pengemis tersebut menerima 4 buah kentang dari Jaka dan memberikan 1 sisanya kepada Jaka. Ia menyuruh Jaka untuk memberikan 1 buah kentang tersebut kepada anak-anaknya. Setelah pengemis pergi, secara ajaib, 1 buah kentang yang dipotong tersebut, setiap potongannya akan menghasilkan 5 buah kentang yang baru. Begitu seterusnya. Alhasil keluarga Jaka tidak lagi kekurangan makanan. Bahkan ia bisa menanam sisa kentang untuk jadi bahan panennya nanti. Dan sisanya ia memberikan kepada tetangga-tetangganya. Sungguh cerpen anak sekolah dasar di atas bisa menjadi contoh bahwa anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Mengenai tugas, itu ada di halaman 28. Ada cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Itu kamu tulis ya ceritanya, cerpen tersebut. Itu adalah contoh cerpen juga. Lalu di halaman 29 ceritanya juga ada di halaman 28 sampai 29, dan soalnya itu di halaman 29 dan halaman 30. Halaman 29 nomor 1, halaman 30 ada 2 sampai 6 kamu kerjakan. Soalnya 1 sampai 6 itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu di halaman 31 ada ayo berdiskusi. Yang pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Nah, pada kedua soal itu mata pelajaran PKN. Mengenai Ida dan Gugut itu berkaitan dengan cerita di halaman 28, yaitu pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Kamu hubungkan dari situ, itu dia. Jadi maksudnya di sini kamu hubungkan sikap si Ida berdasarkan cerita di halaman 28, kamu sesuaikan, hubungkan dengan makna sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, kamu hubungkan sikap si Gugut dari cerita tadi sesuai dengan makna sila pertama kedua. Nah, kamu hubungkannya itu dengan penjelasan. Yang dikatakan penjelasan berarti jawabanmu itu cukup panjang karena kamu menjelaskan, menjabarkan satu persatu, menerangkannya. Ya nak ya, bukan berarti jawabanmu singkat. Ibu harap kamu dapat memahaminya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.